Ji, kali ini kita harus jaga attitude. Betul. Karena bintang tamu kita kali ini itu attitude banget orangnya. Attitude tuh gimana sih maksudnya? Jadi kayak hati-hati, kentut. Attitude. Iya. Nah, tapi ini orangnya sopan banget, terus dia selalu menjaga sikap, makanya kita tuh nggak boleh sembarangan, takut ditegur sama dia. Oh iya, kenapa? Iya. Oh, dia suka negor-negor orang. Negor-negor orang. Kalau misalnya kita terlalu berisik, terlalu heboh, ditegur sama dia. Ditegur sama dia, gitu. Makanya kalau gitu kita persilakan aja ya, daripada kita dikeburu ditegur sama dia gimana? Iya. Ini dia nih, kita langsung aja Bang Comot. Oh, ini Bang Comot. Assalamualaikum. Bang Comot. Waalaikumsalam, Bang Comot. Halo Bang Comot. Halo semuanya, sehat selalu nih. Sehat selalu Bang. Saya seperti kabarin oleh Iya. Surya suruh ngecek-ngecek Nagading sama Andre di Iya Bang Comot, Iya, betul. bukan apa-apa, jadi sedikit mengingatkan kembali Iya. mengenai sikap ini. Ya. Tentang bagaimana kita bersikap dimanapun kita berada. Attitude perlu dijaga. Iya baik Bang, Makanya baik. saya Attitude apa ya, Bang Comot? Sikap. Oh, sikap. Sikap. Oh. Berarti bukan hati-hati kentut. Iya salah, saya tadi bilangnya salah, hati-hati kentut gitu. Dulu 2024. Tapi ke 2026 Jadinya sikap. ganti jadi sikap. Gitu ya. Kalau sikap tuh apa? Ya, kalau sikap ini behavior. Kalau ini sikut ya. Sebelum dinotis nih teman-teman, nah Andre Nagading, Iya. Mungkin saya terlihat tidak sopan karena memandang sebelah mata. Oh. Iya, emang kenapa Ini sih Bang? memang sebelah mata kan? Oh iya. Bukan berarti memandang orang remeh. Oh, emang sebelah doang ya. Itu Abang kalau gua mau tanya, Bapak ini siapa ya? Bang Comot. saya Bang Comot. Bang Comot tuh dari mana ya? Dari waktu kita ke New Zealand. New Zealand kan? Kan dia kok bisa tiba-tiba ada di sini? Iya Bang. Saya domisili kan memang di Christchurch. Kan. Christchurch ya. Christchurch. New Zealand ya. New Zealand gitu. Jadi saya dengar di sini ada Gading dan Andre Iya. sedang membuat sesuatu. Betul. Perlu yang namanya ada asupan-asupan nasihat ya dari Bang Comot nih. Iya. Jadi Bang Comot spesial ke sini untuk acara ini. Jadi first flight langsung ke sini. Wah, Naik pesawat apa Bang? Batik Air. Batik Air. Iya. Air, Itu gitu. apanya yang di Air? Hah? Yang di Air tuh apanya? Jordan. Betul sekali. Saya bingung loh, Pak Ji. Soalnya kalau di callingan katanya Diki Divi. Harusnya Diki Divi nih, Bang ternyata Comot. Bang Comot. Oh harusnya di Kidipi? Iya. Saya juga sempat ngeliat tadi beliau ada di. Udah nyampe. Ada nyampe di Ya belakang Allah, tadi. mana Sampai Diki. Diki. Ngopi-ngopi. Saya panggilin Diki bentar ya. Iya, panggil ada. aja dulu. Aduh, jadi ngerepotin nih Bang. Maaf ya Bang Comot ya. Gak apa-apa Nagading nanti. Tapi saya tinggal bentar gak apa-apa ya. Oke bentar ya. Mari. Cuma kan kalau udah datang kan. Jadi gini, Bang Comot ini sebetulnya tuh dulu pernah menjadi ketua Ormas. Ormas apa Pak Ji? Ormas apa ya kalau nggak salah tuh Ormas Wati kalau nggak salah. Ormas khusus Iya. cewek-cewek ya? Khusus cewek-cewek. Loh, Dik. Apa, Dik? Ternyata. Udah thank you. Udah nyampe dari tadi. Tadi. Sini. Di depan situ. Tadi. Kenapa nggak langsung masuk aja? Gak enak kan. Tadi lagi ada tamu Pak Pading juga kan. Bang Bang Comot tadi. Comot yang kita di New Zealand. Yang di New Zealand. Bang Comot yang justru yang pas kita lagi game. game sama domba-domba kan ada Bang Comot. Dia bilang dia kan Kamarnya Pak Pading bukan? benar kan dia bilang jaga attitude ya karena ini gitu. Tadi saya juga dinasihatin gitu ya. Kita sempat Bang dinasihati, kita harus jaga sikap. Emang nggak sempat ketemu? Belum sempat ketemu. Jadi Ada di Yang nyariin Diki kan Bang Comot ya? Bang Comot. Comot. Ada di depan coba. Bang Comot. biarin aja. Enggak enak juga. Nggak enak Jauh-jauh dong. dari Christchurch. Katanya jauh-jauh Iya. dari Christchurch. Tadi first flight katanya. First flight Coba. loh. Ada. Iya coba. Ada. Tadi di sini juga. Ada di Tadi sini. itu situ emang nggak papasan. Papasan cuman dia kayak nggak negor gitu, mungkin nggak kenalin kali. Lupa kali Bang Comot. Bang Comot, mari dah. Ya namanya juga. Ini Dikinya udah nyampe nih. Namanya juga dari ini kan. Takutnya jet lag Bang Comot. Iya. Lupa orang. bener-bener. Iya. Nah. Ini dia si Bang Comot udah datang. Bang, tadi dicari Tadi dicariin Diki Bang. Tadi dicariin Diki Bang. Diki, Bang. Cariin siapa? Dicariin Diki. Ingat kan waktu di sana? Bentar, Diki yang mana ya? Yang tadi kan ketemu katanya di depan. Oh, iya, tapi papasan. Sebentar papasan. Papasan doang. Mungkin dia nggak kenalin kali karena Bang Comot begini gitu. Udah, saya manggilin udah enggak apa-apa. Bapak, biar Bapak. Udah enggak apa-apa saya agak. Biarin Pak. Sini aja. Loh, kenapa Bang Comot sini aja? Udah, sini Iya, Bapak biar sini aja. biar ada dua-duanya biar kita tanya-tanya. Ah, Bapak, jadi sini aja Bapak. Bapak sini aja, biarin. Udahlah nih, saya sebenarnya di sini saya.
Saya bolak-balik tuh, Pak. Oh, Diki juga. Apa nih bolak-balik? Oh, Diki Bolak-balik. juga. Udahlah, udah jadi saya capek banget ini sebenarnya nih. Bolak-balik ini sebenarnya. Iya, nih. iya, iya. Jadi bagaimana nih maaf ya, Diki. Diki, Diki. Tapi sebelum dimulai aku minta maaf nih, Kenapa? agak telat tadi aku datang ke sini. Minta maaf. Enggak. Kita tahu kalau kan memang perjalanan pasti kan macet. Apalagi habis hujan. Apalagi habis Jakarta. hujan dan dia habis dari Jatiwaringin tadi kan. Iya. Iya. Apa yang Jatiwaringin? Rumah papaku sana. Oh, Bapak kamu sana? Iya, rumah papa kan di sana. Oh iya ya. Iya. Tadi kan awalnya itu aku pikir kemarin kan janjinya kan aku bisa jam 3 deh karena menurut aku syuting masih di Trans 7. Ternyata Lupa. outdoor pindah ke Oh pindah ke Jatiwaringin. Nggak apa-apa, yang penting udah nyampe sini. Yang penting Banyak ya? Diki sehat sampai sini alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau ngomong-ngomong soal Bang Comot, Iya. kan Bang Comot tuh selalu mengumandangkan namanya attitude. sekali, betul sekali. Menurut Diki tuh kenapa ya dia tuh selalu kayak gitu ya? Kita harus selalu menjaga attitude tuh kenapa ya? Karena senang sekali kan aku sempat ngobrol banyak juga waktu di Christchurch kan. Sama Bang Comot tuh. Dia senang banget. Kita kan anak motor, tapi tidak mencerminkan pada anak motor yang begajulan. Oh iya, kita nggak begundal-begundal gitu. Betul. Dimanapun kita bisa bersikap. Nah itu jadi poin plus buat dia. Buat si Bang Comot. Makanya dia datang, dia ngikutin kalian walaupun gak diundang tuh sebenarnya. Dia ngikutin terus. Aktif orangnya ya. Pakai Honda 70 dari belakang. Wah, keren. Agak lama nyampenya. Begini dia gagat. Sebenarnya nama Comot itu nama panggilan, nama asli sebetulnya. Nama panggilan. Oh, Iya, Rudi aslinya kan. Rudi. Namanya Rudi. Kok dari Rudi ke Comot kan jauh. Gimana? Dia suka kalau ngomong sering begini nih. Nah, Nyomot. Oh, Nyomot. Kebiasaan makanya Rudi dipanggil Comot nama aslinya. iya. Iya. Itu bentuk menghargai. Habis ngomong dia nyomot. Nyomot. Habis nyomot dikantongin sama dia. Oh, itu bentuk menghargai. Kirain tadinya Comot tuh ada singkatan. Ada singkatannya. Enggak dia Emang sukanya nyomot. sukanya nyomot. Dia tuh dulu anggota Ormas ya. ormas. Kan bener kan dia gue bilang. Tapi kan dia orang Maswati. Emang orang Maswati? Ormas pemuda. Ormas pemuda. Tapi udah pada tua. Oh, berarti udah gak muda lagi. Udah nggak muda lagi. Iya. Gitu. Maunya Jadi disebut memang dia senang dulu dengan attitude gitu ya. Betul. Dia paling concern dia bekerja pada teman-teman yang berkumpul seperti komunitas atau motor yang bisa menjaga attitude dimanapun. Nah, dengan dia melakukan itu dengan para anak muda, dia sendiri punya attitude. Enggak. Enggak. Dia enggak, sebenarnya Bang Comot itu paling enggak suka ngeliat attitude yang kayak gimana. Betul. Jadi kayak orang tidak sopan dimanapun kita berada. Jadi sempat Bang Comot bercerita kepada saya gitu ya pribadi. Diki, saya sempat anak-anak ini kan perokok. Nah, walaupun dimanapun dia perokok, puntung-puntungnya nih anak-anak yang waktu di luar negeri nggak ada yang dibuang sembarangan. Bagus dong. Disimpan, dimasukin lagi di sini. Masukin lagi sama Nanti ketika di hotel baru dimasukin lagi ke tong sampah pada tempatnya. Luar biasa. Tetap menjaga lingkungan. Betul. Menurut Mas Diki nih, Bang Comot itu pantasnya kita angkat menjadi duta apa menurut? Iya, dia duta sentuh kayaknya. Duta sentuh. Duta Karena sentuh. suka menyentuh. Suka menyentuh, menyentuh isi kalbu kita dan menyentuh kulit kita. Nah, Sebenarnya dia apa sih kerjaan sehari-harinya gitu kalau nggak ada. Dia nggak ada kerjaan sehari-hari. Kerjanya itu tadi. Ya gitu, makanya dia kan datang waktu datang tadi jemput pulang tadi antar kan. jadi di kamar-kamar dia suka datengin tuh pemuda-pemuda yang datang gitu. Nah kebetulan kalau hotelnya lagi kosong, dia nggak kerja apa-apa. Nggak kerja apa-apa. Kebetulan lagi banyak kunjungan dari teman-teman prediksi kan. Waktu ke gunung Mount Cook itu kan. Mount Cook. Dia Ingat, ya. udah 3 hari di sana sebenarnya nungguin. Di Gunung Mount Cook. Nungguin. Ngapain tuh nungguin 3 hari? Buka tenda di situ kan. Jualan pindah gaduh. Ya, di situ dia. Gantungan kunci, alhamdulillah seperti itu. Beda banget ya kalau Bang Comot nggak punya kerjaan, Diki lagi sibuk-sibuknya. Diki sibuk banget. Sibuk banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Ding, alhamdulillah. Ini orang yang menurut gua tulus dalam bekerja, dalam berteman, Iya. dalam memberi, dan orang selalu tersenyum, nggak pernah ada. Happy aja tuh. Gue pikir tuh gue yang udah paling happy loh. Dia tuh dia juga tuh happy terus. Harus begitu, harus begitu. Kenapa bisa begitu, Dik? Alhamdulillah. Kalau jadi dari dulu awal sebelum dapat kerja kan bilang ke istri juga yang apapun kerjaannya aku bakal terima. Terima ya dalam hati yang ikhlas. Keluar rumah bismillah cium kening istri senyum. Oh, cium kening gue begini. Cium tangan dulu dia. Habis itu Tuh tangannya ditempel di sini. gini. Aku cium kening. Kata mama, Ki keluar rumah coba ingat-ingat lagi kalau setiap keluar rumah pengen dapat rezeki banyak senyum neng. Senyum. Iya, sama benar. Senyum aja dulu. Minimal orang seneng ngeliat kita. Betul. Minimal malaikat ngeliat kita nih orang udah bismillah udah senyum. Masa ya Allah kagak ngasih. Benar. Dia udah senyum gitu kan. Yang penting Luar gitu. biasa lu. Biarpun nggak ada orang yang penting kita senyum dulu karena kita percaya ada Raqib Atid di sini yang ngeliat. Tinggal dia laporan kalau ya Allah hambanya udah senyum nih udah baca bismillah masa ya nggak dikasih. Iya, luar biasa, luar biasa. Itu kata nyokap yang dipakai sekarang. Itu harus diingat, Nyok. makanya lu Gua nih saksi. Saksi apa, Ji?
Nah, jadi waktu di Nah, itu belum selesai tadi saksi apa sih? Saksi apa ya? Saksi apa? gua bilang doang. Saksi, iya. Kita udah nungguin itu. Saksi hilang kata Saksi dia. apa? Maksudnya lu Iya. melihat Diki dari dulu perjuangan awal. Diki. Oh. Diki itu pernah menjadi talent Taulani TV awal-awal. Di sini. Di sini gua bikin Syuting rumahan program. doang gitu loh? Iya, gua bikin program di studio di depan tuh kantor. Masih kamar kecil gitu. Kita Belum bikin jadi di kamar banget, Pak Haji. kos-kosan belum jadi banget. Kamar kos-kosan. Ceritanya kamar Pak Haji. Iya, kos-kosan Pak Haji. Kos-kosan Pak Haji lah. Kos-kosan Taulani. Gitu. Kos-kosan Haji Andre. Kos-kosan Haji Andre. Iya, pemainnya dia. Terus Oh, Danang. Danang, Iya. sama si Dustin. Dustin. Oh, Dustin. 3D. 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 Diki, Danang, Dustin. Oh iya benar. Berapa episode ya? 13 atau 10 ya? Lupa sih. 10 episode. 10 episode. Iya. Ya ampun, gua aja nggak tahu siapa dia. Heeh. Melvin yang bilang, Mas, ini ada pemain-pemain Danang gua tahu. Dustin juga waktu itu gua masih ya oke lah. Sekilas dua kali pernah lihat lah. Diki yang mana ya? Gua nggak tahu. Wah, Mas lucu banget, Mas, lucu banget. Ya udah deh, kapan gue dateng gitu, gua kunjungin kan. Pas lagi take mereka gue liatin, emang bener sih lucu. Receh, gue nih receh nih anak nih. Dikenalin lah di situ. Alhamdulillah. Dia itu merintis dia Awalnya dari gila, dulu. 2000 berapa ya? Ih, 2000 berapa tuh 2000 dapat Melvin ya? 3 kalau nggak salah. 2000 dapat 3 kalau nggak salah. Kayak itu kalau nggak salah Lama banget Pak Wadi itu. Awal-awal. 2023 kayaknya nyoh. 24, 2023. 2023 ya? 2023. 2023 ya. Awal-awal banget itu. Awal-awal banget itu. Sekarang programnya di mana-mana. Alhamdulillah Banyak Bapak. banget. Alhamdulillah. Syuting tiap hari. Setiap hari ada. Alhamdulillah. syuting, Gua setiap kalau hari. ngelihat dia, bukan cuman gua, mungkin banyak netizen juga yang mengamati. Gayanya tuh kayak gua banget. Iya. Dia nih. Iya betul. Cara ngejokes, Secara jokesnya ya, effortless aja gitu. Effortless aja dia. Nyeletuk dah gitu keluar ya. Iya. Dia nih kayaknya jadi bisa Emang jadi. dari dulu cita-citanya pengen jadi pelawak apa gimana? Memang kalau yang pertama aku jawab dari Pak Haji, kenapa dibilang banget mirip sama dia? Aku kan memang kan ngefans sama dia. Mengidolakan. Cara dia ngelawak itu memang lucu banget. Jadi mau nggak mau secara ketika lagi di set panggung itu emang ya keingatan kan muka-muka dia. Pak Haji. Gitu kan. Jadi kita kemarin tuh banyak orang bilang, mirip Pak Haji gitu. Memang role model saya ketika ngelawak beliau ini. Begitu. Beliau terus kalau mimpi jadi pelawak, cita-cita jadi pelawak, memang tidak ada yang ketika lagi sekolah atau lagi kuliah, cita-cita jadi pelawak enggak. Ini berjalan begitu aja diikutin. Anak band dulu dia. Dia kan iya. Oh, gitaris. Kalau dibilang mimpi mah pengennya jadi anak band, Papa Ding. Iya. Pengen Lu sama gitaris apa vokalis? Ya mau Apa gitar. ngeband aja pokoknya? Ngeband aja dah pokoknya dah. Pengen mimpinya tuh terkenalnya jadi anak band, Papa Ding. Tapi udah sempet dijalanin, maksudnya ngeband. Udah punya album juga dulu. Udah gitu. ada album. Di mana? Ada video klip asal-asalan juga kita bikin gitu kan di Cibubur apa tuh waktu itu syutingnya. Ada single-singlean dikit lah kita naikin segala macem. Pas baru kita launching, Ariel ada. Udah langsung jeblos lagi. Keluarnya barengan si Ariel. Iya, keluarnya barengan Ariel gitu kan. Tadi ada Ariel, coba dah ke depan dah. Enggak usah, biarin aja. Jangan Bang Comot, Ariel enggak usah dipanggil, udah biarin aja udah sini. Biarin. Ya begitu jadi sempat baca Takdir mengatakan lain lah, berbeda suksesnya di tempat yang lain. Betul. Jadi berapa program sekarang Dik yang jalan? Diki ada BTS, ada OTW, ada Monitor Ketua, baru Haji juga ada 3. Terus kalau YouTube tuh ada Sandik, ada BRI, ada Ngerujak. Bareng bareng, alhamdulillah. Sehat-sehat lah ya. Makasih Bapak Ding, makasih. Tapi masih sempet loh dia diajakin misalnya ketemuan kalau lagi kosong, disamperin kita. Itu dia gue bilang, dia baik Masih banget. nyempetin buat teman. Dia pokoknya selagi dia ada waktu dia bisa dia upayain Mas. Benar. Iya Gitu, betul. Kayak sekarang nih sebenarnya kan ngejar apa enggak ya Diki bilang sama manajer. Jadi waringin sini Bintaro lagi kan? Iya, minta tolong dah minta kabarin ke Pak Melvin agak telat-telat dikit gitu. Makanya kan Diki kesini takutnya udah nunggu lama gitu. Alhamdulillah kita habis selesai. Aman. Alhamdulillah. Syuting juga ya. Itu sebenarnya job banyak itu semuanya lo sikat apa lo pilih-pilih sih? Ada beberapa yang dipilih gitu, kayak misalnya milih. kalau job-job stand up yang ada diminta di hari Sabtu dan Minggu, Diki nggak ngambil Bapak Sebisa Ding. mungkin nggak weekend buat keluarga. Buat keluarga, betul. Buat istri gitu Bapak Ding gitu makanya. Istri sih nggak minta, kalau mau kerja ayo sok silakan. Tapi kalau buat Diki ya masa iya lu nggak punya hati sih buat Bidi kan mau jalan kayak mau apa segala macam. At least dia minta quality time berdua aja mumpung belum punya anak gitu. Pacaran-pacaran berdua gitu. Lucu. Gue pernah sidak rumahnya dia. Ya ampun Nyul. Itu ada pintunya Nyul pas masuk Rumahnya lah ya kan rumah nggak pakai pintu Ji. Harus ada pintunya. Saya masuk dari mana masa ada loteng tiba-tiba. Kan ada pintunya. pasti. Iya. Kalau rumah ada pintunya tuh orang nggak kaget nih. Iya. Saya lagi benerin pot bunga kesayangannya. Dia Tiba-tiba datang sidak. Iya, nyari penyanyi dangdut kata dia begitu. Sudah nyanyi bagus kata dia, bukan saya kata dia begitu. Saya kan jadi kesel jadinya. Saya coba sekali lagi deh. Akhirnya dia benar. Terus dia waktu itu pernah ngomong sama gue nih, nanti saya Pak Haji kalau ada rezeki nih, ini saya mau digedein ya. Udah mulai belum? Udah sekarang lagi pembangunan alhamdulillah di daerah Manggisan. Bikin lagi. Oh bikin rumah lagi.
Ya Allah, biasa. gua seneng banget, Masya Allah. Oh ini ada albumnya Diki. Nah, ini. Albumnya Diki, Divi. Iya Papa Di. Itu lagu lu sendiri yang bikin semua. Alhamdulillah yang nyiptain aku semua tuh. Aku yang hilang, ampuni aku. benci ingatmu, langkahku Destroy My Friend. Yes, gitu dia. Ini belum yang sama grup band, belum? Sudah ada band. Ini fotonya di daerah kayak kuburan yang daerah Jakarta Pusat ini. Tanah Abang. Bukan, Jakarta Pusat. Yang ini nih kuburan Belanda. Ya kuburan Belanda. Iya betul. Tanah Abang ya, betul ya? Dekat Tanah Abang. Iya, dekat Tanah Abang. Pampres sana. Iya. Nuansanya kayak nuansa makam gitu. Iya, Makam gitu. Belanda, makam Belanda. Jadi lagu-lagu tentang makam-makam gitu. Bukan, emang kebetulan itu kayaknya itu buat foto kayaknya bagus gitu. Estetik. Estetik namanya anak zaman muda. Makanya yang lain nggak kelihatan Ji. Orang-orang pintar yang bisa lihat. Tapi masuk juga tuh kandang ayam tuh masuk juga di belakang dikit tuh. Lagu hitsnya apa lagu hitsnya? Lagu hitsnya nih sebenarnya Benci Mengingatmu itu yang sering Masih ingat? dinyanyiin. Masih ingat lagunya? Masih ingat. Coba dikit. Alhamdulillah. Benci mengingatmu sayang. Bukan. Jangan asal-asal Iya, nyiptain Mas, ya? aja, Mas. Iya, Minta oke. nyiptain aja. Maaf. Bukan itu. Iya. Gimana? Lagunya nih. Benci. Sama itu. Ini saya kedua aduh. Nah, sama Iya, itu. sama itu. Sama itu. Dan gini. Dan Gitar. Gitar. Boleh ya gitar ya. Diki nih main gitar Diki jago. juga loh. Alhamdulillah. Eno netral aja, Eno NTR bilang ini pasti pemain gitar lama nih, karena naruhnya di pahanya beda. Betul. Asik. Asik. Kau bilang hanya aku yang ada di hatimu, selalu satu ku terbuai. Saat kita terbelenggu, kejamnya keadaan, kau dan dia, aku dan dirinya. Kini kau pergi jauh. Saat ku yakin kau lah cintaku, kamu adalah kesalahan terbesarku. Terbesarku, hatiku hancur. Perintah. Gitu lah. Wih, bagus lagunya. Gitu ya. Gitar aja yang Udah deh. Kenapa nggak dirilis ulang aja? Iya. Bagus loh, Kenapa nggak rilis ulang. Sendiri aja udah Diki. Udah dibikin. Oh, buat single sendiri aja gitu ya, Papa Ding ya. Kan cipta sendiri. Setiap itu kita sendiri. Udah dibikin belum? Belum dibikin. Tapi udah ada, cuman belum di bouncing apa segala macam. Tapi tadi nggak ada itunya, nggak ada kata-kata bencinya. ada benci terakhir mengingatmu lagi. Nanti Gitu ada. rilis aja deh. Oh iya, Iya. bikin lagi aja ya. Boleh. Ya. Iya, boleh. Kalau mau dirilis di Taulanan TV, kita rilis. Ah, siap. Menurut Papa Ding sama Pak Haji gimana? Bagus banget. Bagus. Jujur, bukan gara-gara. Benar, bagus. Bagus. Emang dia kan jago main gitar, jago nyanyi Iya. bagus. Sekarang gini, gue mau nanya soal musik sama lo nih. Ya. Lo tahu lagu-lagunya Peter Pan? Tahu dong. Tahu dong. Pasti tahu dong. Tahu dong, lagu hits-hitsnya tahu dong. Tahu. Oh. Mana yang paling lo suka? Oke. Ini apa nyanyi dulu dah. Yang mana? Coba. Yang mana? Mungkin bila Nanti kita akan bertemu lagi. Satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Nah, itu kan pernah dengar nggak lagunya Peter Pan yang berjudulnya Salimen? Kalau nggak deket-deket sama Boril pasti nggak tahu Nggak dia. tahu. Iya, Lagu karena itu aku sama Salimen Boril tuh keren itu banget. Salimen. Salimen. Iya, Salimen. Enggak ada Salimen. Ya. Ada. Berarti dia bukan fansnya Peter Pan asli. Emang ada? Enggak ada. Ada nih. Biar Sally mencariku, biarkan dia terbang jauh. Dalam hatinya hanya satu, dalam hatinya hanya ku. Biar Sally mencariku. Salimen. Bener nggak? Salimen. Biar Sally mencarimu, bukan Salimen. Itu cuma singkat-singkat aja. Oh, jadi Salimen itu sebenarnya. Salimen aslinya. Oh, iya. Arif aja nggak tahu. Aku aja nggak tahu. Arif aja nggak tahu. Baru tahu ya di akhirnya ya. Coba, baru tahu. Kita kasih tahu. Oh, emang gue nyiptain lagu itu gitu? Iya. Oh iya. Iya gitu.
Oh ternyata itu judulnya Salimen. No, tapi kalau bicara Peter Pan mah siapa yang nggak tahu Peter Pan? Bukan lagu-lagunya hit semua pasti. Dulu emang pengennya sampai kayak segede Ariel, Pak Ding. Mimpinya tuh sampai segede dia lah. Mimpi yang sempurna. Iya, mimpi sempurnanya tuh sampai. Tapi kan jalan orang berbeda. Kita punya niat, kita punya plan. Tapi kan lagi-lagi kita nggak boleh lupa Allah sudah mempunyai jalan sendiri yang mau diberikan kepada. Mungkin lu tidak bisa sebesar Ariel dalam Peter Pan, tapi lu bisa sebesar Diki Divi di komedi. Iya, betul. Dan sekarang lu banyak bawain acara podcast juga. Ada podcast, sitkom gitu-gitu. Tapi lu stand up juga. Main film juga. Film juga Pak Padi. Film, Iya kan? komik kemarin juga sama gua. Oh, pantas nggak laku ya? Laku dong. Oh ya oke. Nggak, tapi paling nyaman. Paling nyaman tuh Diki di mana gitu? Paling nyaman. Comfort zone-nya. Sitkom atau podcast? Sitkom atau podcast, kayaknya untuk sekarang ini yang paling nyaman itu adalah yang ngelawak-lawak bareng kita itulah. Iya, bareng-bareng. Itu dia bareng-bareng kita gitu. Atau monitor ketua Trans TV yang lagi jalan sekarang. Betul. Itu gua seneng banget akhirnya bisa bekerja sama dia. Iya. Kenapa? Karena begitu pada saat kita ditawarin program itu, gua kan sempat nanya sama siapa aja nih. Begitu sebut Diki TV, oke, gua bilang. Lu berdua berarti udah di posisi lu dengar nama Andre, lu dengar nama Diki. Iya. Nih program aman nih, gue main sama dia. Iya betul. Maksudnya lu percaya gitu. Betul. Ngasih jokes-jokes sama siapa, percaya udah gitu ya. Bener kata Pak Kading gitu. Dia bisa jadi pemancing, bisa jadi objek, dan dia juga bisa menjadi apa namanya tuh yang ngatur yang bawa cerita merah, playmakernya juga. Betul, betul. Iya, makanya dia nih. udah sama-sama nyaman. Jadi begitu dengar Andre aman, oke gitu. Iya betul. Karena kan kita nanya Diki mau main ada program ini gak di Trans TV segala macam. Sama siapa aja pemainnya? Masih begini. Ketika disebut sama dia, Andre Taulani mau. Udah langsung mau. Udah tahu nih bakalan mata kita ketika lagi set lagi kemana gitu udah pada tahu dah ya. Dan gue berasa ada temen lagi jadinya. Iya. Lu ngeliat dia, lu muda ya. Iya, emang gue bilang dia kayak gue banget nih dulunya nih. Dari anak band terus ke komedi, terus cara dia berkomedinya ya udah effortless aja, santai gitu. Lu berdua kan lucu banget ya. Tapi pernah nggak ngerasa anjir nggak lucu lagi? Pernah dong pasti. Iya ada aja lah ya jokes-jokes. Tapi nggak tahu kenapa Nyo, sekarang gue kalaupun gue merasa nggak lucu, jadi orang ketawa aja. Jadi lucu itu. Anehnya lu. Gue padahal kayak rasa gue garing banget, tapi orang ketawa aja. Iya. Itu dia. Effortless garingan itu. Kalau kan dibilang kita itu ini gift itu sih. Gift from the God. Itu gift from the Lo God. ngerasain nggak waktu kita di New Zealand, dia man of the match ya kan? Iya, man of the match Diki. Kalau nggak kita ngantuk semua. Apa yang ada di otak lo begitu touring nih kan? Mau konsentrasi sama jalan. Iya. Mungkin ada yang ngantuk, ada yang apa. Betul. Lu malah melemparkan jokes yang nggak habis-habis gitu. Memang udah niatan di motor tuh ketika Grang mau start jalan lagi, biasanya kita habis berhenti terus jalan lagi. Itu kan dari anak-anak istirahat segala macam. Gue udah tahu nih abang-abang dengan umur yang banyak ini. Alhamdulillah gitu ya. Ini udah pasti ngantuk ini karena ngomongnya udah pada ngablu. Ini kalau di motor kagak ada yang ngejok sampai segala macam. Wah, ini kacau ini. Itu udah sengaja nih. Gue nyolek Pak Surya. Bang, ntar gua banyakan ngomong nih bang kayaknya nih bang, buat ngebantu segala macam. Entah yang lain mau spill apa kek, mau nembelin apa kek, yang penting pada nyambung, yang penting masih ada konsen di sini. Gua udah tahu nih pasti pada ngantuk. Jawabannya pada ngablu semua, udah pada marah-marah semua. Wow. Konten udah pada marah-marah semua tuh. Wow. Udah pada ngantuk abang-abang. Gua ngeri nih. Tugas saya di sini udah, gua ngejok saja, gua ngoceh aja terus. Kebetulan intercom sama, alhamdulillah pada luar biasa tuh. Biarpun mereka pada bukan cuman motorannya doang selamat kita semua ya. Bebek aja selamat tuh. Bebek aja selamat. Bebek aja sampai selamat loh. Bebek aja sampai selamat loh. Itu iya kan Mariadi nggak berhenti ketawa terus sampai dia nyampe pun tetap ketawa. Mohon maaf, dia kan kalau udah ketawa kan ganggu di intercom ya. Orang ketawanya perempuan kan begitu ya. Weh Beri diam apa kata dia kata. Enggak emang ini mah lucu katanya begitu dasar. Bences satu itu bences. Gara-gara bebek selamat. Iya bebek selamat sampai Pak Surya berhenti. Mungkin pada pengen tahu bebek selamat tuh gimana sih Dik? Jadi bebek selamat itu bebek kan awal mulanya usaha bebek selamat. Gitu kenapa namanya bebek selamat tuh? Kenapa namanya dinamakan bebek selamat? Jadi kan ini Pak Selamat nih kan, ini yang punya bebeknya, orang rumah makannya sama istrinya udah motongin semua tuh, timun dipotongin sampai segunung tuh, udah bikin sambal semua sampai segunung. Nah, ditanya ada tuh Pak, bebeknya mana? Nih Bu, lagi mau dipotong. Itu lagi dipegang tuh bebek tuh, dicabutin bulunya satu-satu. Potong dah. Potong dah Pak, kata gitu ambil pisau gitu set gitu. Udah kepotong Pak katanya. Belum nih dikit lagi. Set, udah kepotong Pak. Belum katanya. Potong Pak, belum. Kenapa bebeknya melengos nih katanya.
Yang bikin kesel itu bebeknya. Bebeknya suka gitu kan? Iya. Suka gitu lah ya. Nengoknya begini nih, saya nengok ke bapaknya gini. Gini kan? Ada bu, gini. Bebeknya begini, nengok ke bapaknya jadi kesel. Udahlah bu, jual aja sambal pakai timun ya, begitu. Bebeknya selamat begitu. Bebeknya selamat. Bebeknya selamat. Jadi kalau ada orang datang mau makan, Iya. Pak pesen bebek satu gitu ya, buat datang cuma nasi sama acar kan. Bebeknya mana? Selamat. Gitu. Selamat bebeknya. Bebeknya Dipotong selamat. bisa-bisa Bisa kan bisa. Bebek selamat. Yang kadang jadinya. tuh begitu ngomong bebek selamat dia nyautin, dia ilat tuh bebek melengos melulu dipotong. Ngakak semua. Emang bener kan kalau dibayangin? Iya. Bebek kan melengos melulu palanya. Kalau dibayangin lucu Iya, banget. asli kalau dibayangin tuh lucu banget itu. Itu bapak dasar Alhamdulillah. receh banget dah gara-gara begitu doang sampai. Begitu doang. banget. Tapi memang tujuannya adalah ngelihat bapak-bapak ini, abang-abangku ini memang secara tenaga udah nggak bisa dipaksain lagi. Kayak yang muda, wah udah pasti udah. Umurnya kalau dijumlahin sama Majapahit sama ya. Udah pada ngantuk itu. Kelihatan udah pada ngantuk, di motor itu diem. Fix udah itu ngantuk. Iya. Yakin itu ngantuk. Cuman ngelihat jalanan aja, wah harus kita hibur, kita input. Tapi lu juga harus hati-hati ya, Dik. Lu banyak program, lu banyak Oh iya. istirahat lu harus cukup dan makan lu harus benar. Benar. Karena Diki ini punya GERD. Iya benar. GERD, aku Berapa punya GERD. kali kan kamu sempat kolaps kan? Kolaps, tepar, segala tepar macam kan? beberapa Nah, itu kali. harus dijaga. Iya, betul. Istirahat cukup, Iya. makan. Yang paling penting, Dik, tips dari gua, lu harus tidur minimal 7 jam dan bener-bener kualitas tidurnya bagus. Iya, betul. Itu basic tuh menurut gua. dasar lah ya untuk Iya, kesehatan. karena lu udah manusia. fresh, tidur Iya. lu bener, enak, Enak, kerja lu enak. segar. Betul sekali, betul. Tapi kan kemarin baru sekali tuh. Iya. Berarti tur gede bareng. Tur gede, Happy bareng. nggak? Diki happy nggak? Wah happy banget itu, sampai rumah keluarga mah diomongin terus, diceritain. Kan sempat ada satu hari kan setelah tur Diki balik ke rumah, nyeritain semuanya apa yang terjadi di sana di New Zealand, Nah, ada apa. masalahnya pas gue lagi di sana, ibunya pas nelpon juga. Iya ada dia nih. Ada gua. Di malam ada dia. Ada gua. Iya di malam. Soalnya kakaknya lagi ke Turki. Kan lagi iya benar Turki. Ini ada dia sebelah Sombong-sombongan apa kakaknya. Gitu. Apa aja nggak ada? Nggak ada, Oh, nggak ada, lucu pada banget. tidur. Dia ditelepon sama ibunya. sama kamu kan, aku akan sebelah kamu. Oh, sebelahku itu lucu Iya. banget. Kakak ke Turki, si Ade New Zealand. Iya. Sombong-sombongan. Kebetulan si kakak Kak Dewi kan lagi ke Turki karena dari pergi umroh kan. Pulang mampir Biasa, dah. pulangnya umroh udah selesai, umroh segala macam, mampirlah ke Turki. Udah pulang duluan ke rumah, cerita sama kakak. Iya, Gitu kan, sama kakaknya aku yang paling tua. Kan atas aku kan Kak Dewi, atas lagi Kak Iik gitu. Nah, yang teleponan itu aku sama Kak Iik, sama mama gitu, yang aku angkat sebelahnya Pak Pading itu. Si Dewi juga baru pulang tuh katanya dari Turki, dia kemari bawain oleh-oleh katanya. Cerita dong, Mak Diki juga lagi di New Zealand nih. Oh iya begitu. Di Turki dong Ki katanya, dinginnya apa 7 katanya begitu. Di sini di situ warga di sini 4 mah katanya. Ih 4 derajat katanya. Dinginan Dewi ya Neng katanya. Dewi 7. Diki 4 mah katanya. Dinginan Dewi di Turki 7 katanya. Awas selalu lah. 4 sama 7 banyak kan 7. Banyak kan 7 Padahal katanya. lebih dingin yang Iya, kata nyokap gua, lu tahu bego katanya. Tapi nyokap lo senang juga lo jalan Seneng sama banget, teman-teman. seneng banget. Kan dia di New Zealand tuh satu kamar sama Desta. Iya. Terus kamar teman Harusnya, biasanya roommate gue tuh Desta. Heeh. Tapi nggak tahu kenapa kemarin di New Zealand roommate gue akhirnya Dikta. Sama Dikta. Dia kebagian sama Desta nih. Gimana pengalaman sama Desta? Boleh saya jujur ya nih? Iya. Si manusia berantakan ini dari awal sampai akhir memang hidupnya tidak teratur. Ya, maksudnya tuh jadi secara fungsi aja, fungsi koper itu emang udah nggak nyambung Pak Pading sebenarnya. Kenapa emang? Ada apa dia dengan kopernya? Dia bawa 2 koper. Benar. 2 koper ini dibuka, dua-duanya baju kotor. Bayangin aja. Berarti datang untuk nge-laundry ya? Kan aneh banget itu mah. Dua-duanya baju kotor. Ada dong satu yang baju bersih, ada dong satu yang sempak bersih. Iya. Cara kita ngecek sempak bersih atau kotor itu Iya, gimana? Gimana? kalau kita manusia normal, mohon maaf nih manusia normal nih, dibuka nih sempak kotor itu biasanya udah nggak berbentuk, habis kita pakai di kual-kual itu jadi Iya, nggak usah dipegang, nggak usah dilihat. Udah tahu, Ini pasti kotor. kotor. Udah pasti dipakai. Sempak bersih bagaimana? Bagaimana? Masih dalam lipatannya. Benar. Masih dalam lipatannya, masih bagus. Itu manusia normal. Betul. Cara beliau ngecek sempak bersih sama kotor, diambil, dicium sama dia. Buat apa? Baunya kan sama, Pak Pading. Bau itu juga. Lu berharap bau apa itu maksudnya? Pak, itu kotor apa bersih? Ini gue make sure. Bukan di make sure. Bapak dari rumah baunya bersih apa kotor itu? Ya nggak tahu, kecampur. Dilipet apa enggak? Dilipet. Terus ya jadi berantakan. Ya terus itu kotor semua, Pak. Maksudnya udah. Itu semua kotor udah, Bapak nggak usah denial sama saya. Saya orangnya bersih gitu kan. Terakhir dia malam-malam ngomel begini. Dasar lu apa? OCD gila lu, kata dia begitu.
Kalau aku kan di rumah tuh Rapi semuanya. pokoknya. Rapi. Aku mau tidur juga semuanya serba rapi gitu kan, segala macem lah rapi. Baru enak itu tidur. Dia malam bisa tidur masih pakai kaos kaki, masih pakai sepatu. Handphone masih begini nih. Handphone masih begini nih. Sampai pagi, bayangin aja. Pagi teriak-teriak kopi pagi. Kopi aku mana kopi aku? Kayak gue punya miara orok ini beneran. Ampun dah. Jadi ini 2 orang bertolak belakang banget dikasih satu kamar ya. Satu kamar ya. Satu OCD banget, satu berantakan banget. Gua kan sebelum dia kan gua ya suka sama Desta. Dia emang bener. Emang gitu? Berantakan semua. Wish. Asli kamar tuh nggak pernah bersih. Jadi gua kalau misalnya tidur sama dia tuh, jadi gua udah pisahin nih. Ini pokoknya spot ini buat gua. Jadi kalau misalnya ada rapi-rapi nggak nyampur sama dia. Iya. Nah, begitu gua ketemu sama Dikta satu kamar, itu enak Dik. Dikta juga rapi. Rapi banget. Rapi, wangi lagi Dikta kan. Rapi. Dan dia tuh super rapi. Kamar mandi, ya serapi-rapinya gua. Kalau namanya kamar mandi pasti ada, ya udah ada yang Iyalah, Dia nggak dikering semua. dia dikering. Jadi kayak petugas kebersihannya dia. Iya, itu aku tuh. Itu Orang aku. orang petugas kebersihan bener pasti terima kasih sama dia. Iya. Lah, udah bersih nih. Udah Gitu. bersih nih. Iya. Beneran. Itu aku. Dia malam dia mesen makan. Dia mesen makan nasi kari atau nasi sop apalah gitu, makan nasi segala macamnya tuh di sini. Udah. Itu nasi bekas dia makan, bekas dia sop, ya asbak juga, ya piring juga. Masih juga. Dia habis makan nih, makan gitu, di rokok. Gitu. Pak, mana asbaknya? Ini asbak nih, tuh. Itu asbak katanya. Asbak kan lagi, Pak. Ini asbak. Semuanya asbak di pinggirnya dia tuh. Ampun dah Pak, sampai saya bikinin. Udah Pak, tadi saya bikin asbak dulu nih. Oh, iya dong, dari tadi dong makanya. Emang berantakan manusia ini. Ampun. Sekamar sama siapa ya? Gue sekamar sama Darto. Darto Sama gimana? Darto. Darto aman, Aman, nggak rapi. nego-nego dah. Rapi datang. juga. Rapi. Udah benar-benar Darto sebelah kiri, gue sebelah kanan. Udah aman. Saya ngeliat ke kamar Papa Ding juga normal pada umumnya. Karena pada umumnya kalau kita bukanya nggak berantakan, nanti pas mau packing lagi nggak repot juga. itu. Yang salah satu rapi juga tuh Ferry. Ferry juga rapi. Ferry Iya, super rapi juga. iya, Dia gitu. orang ditata yang baik Lu semuanya. ngobrol apa aja sama Desta kalau Banyak seperti biasa kalau malam itu dia pasti ada aktivitas nelpon anaknya. Iya. Berjam-jam. Itu jam-jam nelpon anak itu sekitar jam setengah 9, jam 8 lah sampai jam 9. Nanti ada lagi. Ada lagi nih. Ada lagi dong. Kan setengah 9 jam 9 anaknya tidur tuh. Tidur. Nelpon lagi dah. Ada ya kan? lagi. lagi. Video call. Video call. Terus gini, set gitu. Saya ngeliat gini. Wah, yang itu gitu. Gitu, langsung. Dan gitu saya tidur lagi, Pak. Ya, tinggal tidur Saya tidur dah. lagi, bentar, setengah jam, set. Saya kebangun ini. Oh, masih video call. Nelpon nih. Saya nengok dong. Bapak begini dong. Lihat. Oh, iya, Set. gini. Lihat nih. Oh, ya. Udah lah. Beda. Gitu, Pak, gitu. Maksudnya dia ngecek teman-teman karyawannya mungkin di rumah, segala macem gitu, keluarga-keluarganya. Tapi berarti begitu lo berdua di kamar dia banyak nelpon daripada ngobrol sama lo. Udah kemarin sempat nge-request dia minta sekamar itu, dia ngebahas kan lagi jalan film Oh Warkop. iya, dia mau sekali konsultan. Karena kan konsultan Aku kan komedinya. komedi konsultannya. Iya, iya, segala macam. iya, Dia iya. hampir tiap malam tuh Pak Haji, Papa Ding, dia ngebahas jokesnya Jokesnya, segala macam. Ada bodohnya, beberapa jokes skripnya. yang dia mau kayak gimana, Bapak masukin dah. Udah hampir tiap malam sih. Kalau itu hampir tiap malam. Sebelum kita tidur kita ngebahas itu dulu sampai panjang. Kalau dia udah ngantuk dia tidur duluan. Kalau nggak saya ngantuk, saya nggak boleh tidur sama dia. Pas udah ngantuk, entar dulu kata dia, entar dulu. Kalau dia ngantuk ya dia tidur semaunya. Emang setan banget dah beneran nih. Beneran dah, kurang asem banget dah. Hampir tiap malam pokoknya saya habiskan kalau berdua sama dia kombutin cerita Warkop gitu. Dan dia tuh ngefans sama lo, Dik. Dia bilang kok. Iya, suka. Gua suka banget. Desta kan jarang suka sama orang ya. Iya, iya. Dia lebih banyak kan dia benci sama orang kan. Kan Desta versus everybody. Desta versus Tapi everybody. kalau dia udah suka sama orang dia akan bilang gue Iya. Dia cerita kalau gua seneng banget sama Diki Divi, nggak tahu kenapa kok tuh anak tuh dipuji-puji terus loh. Alhamdulillah. Tapi kemarin dia baru aja aku marah sama kamu gitu. Kemarin nih Pak Desta kalau Pas lagi nonton apa? Lagi syuting. tayangan ini. Iya nih baru kemarin nih. Coba, kenapa? Kemarin kan dia ngajak ini nih, ngajak nongkrong malam. Saya Hari bilang, apa? Oh iya kamu nggak datang. Iya, Kamu kan kenapa diajakin tiba-tiba meeting nggak kan. Aku kan selesai sekitar jam 11-an. Aku bilang sama Desa, Bapak, aku selesai jam 11-an. Terus besok ada monitor ketua tuh harus pagi. Aku jalannya jam 6. Kayaknya nggak mungkin deh gitu. Lu teleponin, bener nih sama nih kakek-kakek nih maksudnya. Ampun, dah kalau minta sesuatu mah harus. Insya Allah ya Pak, aku takut istirahatnya kurang. Masa cuma 5 jam tidur katanya gitu. Udah disiapin buat kamu doang. Makanya kamu datang meeting katanya gitu. Nggak bisa Pak. Kemarin gua WhatsApp gue dibaca doang sama dia. Bapak, minta maaf ya Pak, minta maaf ya Pak. I love you Pak Desta. I love you. Nanti kita meeting lah. Nanti meeting lagi Pak Desta. Gitu. Maafin ya. Tapi ini Diki kan sekarang udah maksudnya ya dia bahan jokesnya tuh banyak. Banyak banget. Kan
nyiapin diksi juga ya? Masih nulis doang aku. Oh masih ada beneran? Oh ada? Oh, ada. Iya, Selalu ada ya? Tuh. Ini untuk apa? Aku udah denger yang pisau lontong. Tidak selontong tuh. Yang segini pisaunya. Coba udah denger, coba ada lagi. Coba gimana sih? Tuh, ini aku tuliskan di sini ada basic dancer. Ini semua jokes semua nih, jawab cepat, acara game. Nih, nah ini diksi tuh. Coba. Diksi itu apa cerita? Diksi itu kata. Katanya. Kata-kata itu diksi dalam bahasa Indonesia. Coba gimana? Kayak gimana? Contoh. Ada jadi dalam bahasa Indonesia tuh kamus bahasa Indonesia diksi-diksi itu ada yang menurut kita ada yang artinya ada yang lucu ketika kita sebutkan, ada yang lucu, ada yang efeknya bikin lucu, ada yang tidak. Oh, oke. Misalnya nih ya kertas nggak lucu kan? Tapi kalau tambahin kertas puyer, nah itu jadi lucu. Kertas puyer. Gitu misalnya. Yang segini doang abu-abu itu Iya, ya. iya betul. Pempek nasi. Pempek ikan biasanya. Pempek ikan. Belum tahu ya ada pempek nasi. Oh iya gitu. Potekan berem lucu nggak kira-kira? Berem. Kue berem yang asem-asem Iya, ya? betul. Potekan berem. Betul. Beremnya yang putih apa yang kuning? Berem kuning. Yang suling ya? Iya. Terus sepeda Yakult lucu ya? Itu plastik lontar lucu nggak kira-kira? Lucu. Plastik lontar Enggak, lucu. gue ngebayang buah lontar aja tuh udah lucu banget. Iya. Kalau Soalnya plastik adek gue lontar pernah keselak lontar. Iya. gede dong pak. Iya gede segini. Keselok masuk ke dalam gitu. Iya, jadi dia makan satu, yang lainnya di mangkok, dia gini. Akhirnya dibanting semua lontarnya. Makanya gua sampai sekarang ngeliat lontar tuh lucu banget. Ada lagi kalender S hardware lumayan tuh. Terus ada lagi kuaci ketengan lucu nggak? Kuaci ketengan. Kuaci ketengan lucu ya. Ini lu nulis ini begitu lagi lihat barangnya langsung dicatat biar nggak Iya, lupa gitu. catat. Itu jadi bahan kayak misalnya nyepel atau misalnya lagi nge-punch Ngebaca orang gitu. kali. Betul. Iya kan? Tinggal kita tambahin setupnya, tambahin ceritanya, gitu kan segala macam. Kayak misalnya kemarin ada misalnya sama yang kecil-kecil misalnya Bang Ucok Baba gitu kan. Terus di sini aku punya diksi ikan kembung Banjar, tahu kan? Tinggal aku kasih setup. Bang Ucok kemarin katanya istrinya waktu ngajak Bang Ucok ke pasar. Itu katanya ketika pulang ketuker ya, yang dibawa pulang itu ikan kembung Banjar bukan Bang Ucok gitu. Oh jadi ditambahin setup. Ditambahin setup, Iya. ngerti kan? Ditambahin setup gitu, karena kan orang berpikiran oh sama-sama kecil gitu maksudnya. Tapi kalau kita bukan nge-punch down itu kan, tapi kita kan ngebawa orang untuk menjadikan satu hal yang lucu, bukan berarti merendahkan dia. Kita ngebawa ke cerita seperti itu. Tuker karena dia kan Tukar karena dia kan belanja gitu kan, main teng aja sampai Oh, belum. jadi lu kumpulin dulu kata-katanya tuh ya. Suatu saat nanti bisa kepake gitu. Oh, ini menarik juga nih. Betul. Ini sama kayak main juga dua kata lucu juga bisa ya. Bisa, betul. Coba dua kata lu. Coba dua kata lucu. Dua kata lucu. Aduh. Ya. Kiper tembem. Gimana tembem ya? Apa ya? Aduh apa ya? Oke. Iya. Oke. Tinggal tambahin aja gitu. Yang Biasa tapi tambahin patah gitu. Iya, apa pernah itu. patah gitu. Kiper kan hal biasa, tapi Iya, kalau gimana tembem lucu jadi lucu. tembem sih apa sih kan kena enggak gua harusan sih. Apa ya? Iya. Ya aku ada lagi. Apa? Abri malu. Siap gerak. Abri malu. Abrinya malu. Abri malu gitu. Nah itu dia kalau kita pakai tentara. Jadi nggak lucu tuh. Tentara nggak lucu. Iya, kata-katanya harus dua suku kata. Abri lucu. Kalau tentara lucu, nggak tentara malu nggak bisa tuh gitu. Diksinya harus pas kayak gitu. Cepet ya lucu ya. Iya gitu. Apalagi ya? Pilot ada. Apa? Pilot. Pilot apa? Tambahin aja pilot cuek gitu. Pilotnya cuek gitu. Pilotnya cuek. Nyetir pesawat. Nariknya bodo amat gitu. Bodo amat, nariknya juga bodo amat gitu. Iya, pilot cuek. Lucu juga ya. Iya kan? Ayo coba apa? Apa kamu apa? Coba. Aku coba ini bisa montir bisa. Aku tambahin tuh. Tinggal terusin aja. Kan montir nih. Kata-katanya montir deh. Montir apa gitu. Montir gugup. Montirnya gugup. Ini mana dulu ya katanya. Yang mana dulu? Mana dulu sih? Yang mana dulu? Yang mana dulu sih?
Ini mana dulu dia dibuka nih. Ini ya Allah, kata salah masuk ntar olinya kan. Pembuka oli garden mah susah banget yang mana ini ya katanya ya. Mandiri gugup. Ada yang punya mobil sebelah gimana sih bisa pakai sih lo katanya jadi gugup dia gitu. Penghulu bersin. Saya terima nih. Iya. Aduh, saya dikata. Boleh. Penghulu bersin boleh. Pembalap ngantuk. Bahaya banget loh. Bahaya banget tuh. Aduh, tegongan gini nih. Hilang 2 detik bahaya tuh. Iya. Bisa kayak gitu ya. Iya. Gitu-gitu ya. Oh, dua kata lucu lagi ya. Aku kasih iniannya lagi ya. Profesinya lagi ya. Ya. Profesinya itu pegulat ya. Oh. Pegulat ngumpet. Pegulat ngumpet. Nggak berani. Oh iya, pegulatnya aja udah kan aneh kan? Aneh kan, pegulat kan gede kan. Kalau ngumpet mah udah pasti ketahuan tau mana. Ngumpetnya di pontok ya. Iya kan gitu kan. Kalau misalnya kuli pakai 3 kata juga gak apa-apa. Nih. Oh iya. Kuli takut kotor. Iya panti nggak mau kotor. Lu aja. Takut. Angkat tuh lu aja angkat kali. Gua nggak mau. Gila. Pakai sarung tangan gue megang satu bata. Ih ribet katanya. Ribet. Ribet berat gitu. Aduh. Kuli merem. Nah, nemboknya gimana? Nemboknya gimana? Gitu, padahal pakunya di sini. Lucu banget. Tapi waktu di New Zealand juga gue lucu banget itu dah. Tour guide buta tuh lucu banget. Tour guide buta sih. Di sebelah kanan kita ini air terjun, salep pak tembok. Sebelah kanan kita ini air terjun. Tour guide buta. Aduh, untuk kacau profesi itu. Tour guide buta. Tour guide tapi orang baru. Orang baru. Ini apa, Pak? Saya juga baru sampai. Saya juga baru tahu. Apa jadi tour guide? Nanti dah saya tanya-tanya ya gitu kan segala macam. Iya. Cuma 2 kata aja bisa lucu banget ya. 2 kata. Mainan gitu ya. 2 kata Suster? lucu. Coba. Suster. Suster keselak enggak ya? Udah biasa ya. Suster keselak enggak. Suster agak susah ya. Suster cewek soalnya ya. Oh gitu. Iya, Lalu juga ya. Iya, nyari yang kita patahin banget, yang perkasa, yang sesuatu yang kita kalau kita tempelin dengan hal yang lucu gitu maksudnya gitu. Iya. Kalau tadi kan kayak kiper kan gitu terus tiba-tiba dia harus kembem gitu kan kayak apaan sih gitu. Hakim. Hakim gak suka berisik ya. Gak mau ngetok. Hakim nggak mau ngetok. Hakim nggak mau ngetok. Gak suka berisik, WhatsApp aja ya katanya. Tadi saya ketok. Hasilnya nanti saya WhatsApp ya. Hakim WhatsApp aja deh gitu. Hakim takut palu. Apaan sih itu? Gak mau, yang lain aja. Hakim gatel sih gak lucu juga sih. Hakim gatel. Dikit garuk. Oh jadi gue baru tahu sekarang seperti itu. Mainannya. Polanya kita tempelin satu hal yang absurd atau satu hal yang berlawanan dengan profesinya gitu. Satu hal yang kalau ditempelin itu jadi kayak absurd banget dan nggak masuk akal gitu. Hal-hal yang nggak pernah dibahas dari sebelumnya, nggak pernah ada tampilan di profil itu. Ya gitu, 2 kata lucu atau 3 kata lucu kayak tadi gitu juga boleh. Petinju ngantuk. Asli. Wasit cinta damai juga boleh. Udah nggak usah berantem sih. Ngapain sih? Kalau sih apa sih? Dia yang giniin, teng katanya. Udah. Katanya. Dia yang giniin tapi Bapak Dik. Silakan dong. Udah jangan. Padahal dia giniin. Iya. Wasit cinta damai. Tapi lo olahraga suka apa, Dik? Suka sekarang padel. Iya dia lagi rajin. Coach. Anak-anak kan semua lagi pada rajin padel. Yes. Siapa yang coaching? Enggak, kalau Desta kan udah jadi coach, Iya. tapi kalau kita kan nanti pengennya bikin acara. Betul. Nah, sekarang mulai dirajinin lah. Dirajinin. Nah, makanya kemarin dari yang pada belum bisa, sekarang dirajin. Betul. Aku pengen lagi main padel. Iya Aku suka dong. padel. Kamu jangan anget-angetan. Ayo dong, Kan aku lagi fokus. Oh, di Enggak apa-apa biar pukul juga jadi kenceng bagus. Iya sih, masalahnya nih aduh
padel itu bagus kalau dikombinasi dengan gym. Kenapa? Karena gym itu untuk otot, beban. Satunya kan Padel tuh kardionya. kardionya. Dan itu Betul. fun banget gitu loh. Asli itu menyenangkan. Kadang-kadang tuh aku suka nggak nungguin biasanya kan di grup kan banyak tuh yang barengan. Nah aku kalau nungguin barengan, aku nggak pernah dapat harinya karena ketika mereka lagi pada main aku kerja. Iya biasanya soalnya jatuh pagi syuting. Jatuh pagi syuting. Jadi aku punya ada coach sendiri, kadang-kadang juga terus main sama teman-teman karyawan aja. Suruh ajak deh semuanya yang pada bisa main. Aku mainnya pulang kerja malam. Terus besoknya juga aku kalau misalnya main padel itu besoknya berani main nggak kerja pagi. Betul, siang Kalau gitu ya. Kerjanya jam 9, jam 10 aku berani Bapak Ding. Kalau misalnya kerjanya yang berangkat jam 6, wah malam aku nggak berani padel tuh. Jangan. Gua harus itu ingat kata-kata gua. Lu harus Iya. tidur minimal 7 jam. Iya, betul. Aku nggak berani tuh. Gua ketemu 1-2 kata lucu. Apa? Ya Allah dia masih nyangkut. Dia masih nyangkut. Masih ini dia. Dia masih nyangkut, Sal. Masih nyangkut dari tadi nih. Perenang kidal. Bayangin berenang cuma pakai satu tangan kidal doang. Muter gini. Tangan kanannya ada sebenarnya, Tapi kan nggak mau, dia kidal. Jadi dia gini, muter lagi. Kalau mau berenang, Nyampe-nyampe. kita kalau mau Nah, kidal gimana? gitu, kalau mau kidal itu jangan Biasa- berenang. apa? LC. Gimana? LC kidal. LC kidal gitu, cuman nuangnya pakai kiri. Nuangnya Iya, kiri. nuangnya pakai kiri. Ah, Iya kan? gini ya? Iya gitu, nyalain rokok kiri, bikinin buah kiri, segala LC macam. kidal. LC kidal, gitu. bener. Kayak gitu kan. LC Nyampe kidal. rumah gua kepikiran terus 2 kata lucu pasti nih. Jadi kepikiran ya? Cari-cari. Apa-apa nyontar lu tulis aja kayak Diki, Iya. tulis. Lumayan tuh buat di set pasti kepake itu. Iya, Kita iya, di set iya, pakai iya, kepake. Entah apa gimana ceritanya gitu Pak Ding ya. Pasti kita bisa masukin aja Benar, lah. benar. Kayak Dik, gitu. lo kan sekarang udah sukses nih. Pak Ding. Kalau misalnya lo mau misalnya lo ketemu sama diri lo yang 5-10 tahun lalu, lo bakal bilang apa? 5-10 tahun yang lalu. Iya. 10 tahun yang lalu ketika gua ketemu Berarti lagi. itu 2016-an. Iya. Kalau gua ketemu sama diri gue 10 tahun yang lalu, gue bakalan bilang, kalau bisa sih bukan bilang lagi, pasti gue bakalan bentak. Jangan keluar rumah, gitu. Jadi di luar rumah. Jangan pernah jangan jauh dari mama. Itu Jangan dia. jauh dari mama. Iya, jangan jauh dari mama. Karena menurut gua sumbu-sumbu awal untuk gua menuju hal-hal yang negatif, itu ketika gua jauh dari orang tua. Begitu jauh dari orang tua, pergaulan apa Pergaulan apa gitu. segala macam dan jauh dari mama dan megang uang. Itu yang itu bahaya. bahaya. Itu yang bahaya. Jadi ketika gua ngomong dari 10 tahun lagi 10 tahun yang lalu gitu, misalnya gua ketemu lagi diri gue 10 tahun yang lalu, gue bakalan bilang, lu jangan keluar rumah. Jadi punya duit di rumah aja, jangan jauh dari mama. Itu doang udah. Nah, kalau gua lihat juga selalu lu menyertakan ibunda, mama. Selalu ya? Iya. Selalu Sampai hari sayang ini banget pun ya, Mak. Emang ridho mama nomor 1 ya? Wah nomor satu yang bisa ngebawa. Itu kan yang ngajarin mama kan, keluar rumah, baca bismillah, kalau udah punya istri, istri cium tangan segala macam, cium istri, keluar baca bismillah, senyum. Biarpun gak ada orang, kayak pokoknya senyum aja dulu, senyum, ngeliatin aja dulu, senyum. Ya itu ada etikat baik kita di depan malaikatnya Allah dan Allah menjawab dari senyuman kita kan kayak gitu. Dengan bismillah berarti kita ya Allah apapun yang terjadi kita ikhlaskan, mau dapat rezeki mau enggak yang penting udah senyum. Gitu. Kata mama gitu. Itu kan senyum juga nular. Kadang-kadang kita kalau ketemu orang senyum, jadinya Ini senyum nih, juga. Mr. Smile juga nih beliau nih. Gimana pun beliau Mr. Smile. nih, happy Atau tuh. kalau ngeliat dia tuh bawaannya happy aja nih. Kok orang bisa ditegur kapan pun hehehe amanyo gitu. Selalu dia, Pak. Selalu Mr. Happy dia kayak gitu. Mudah-mudahan orang yang dekat sama kita juga jadi happy ke bawahnya. Vibe-nya ya Pak Pading, vibe-nya jadi enak kan kayak gitu. Gimana Ramadan Pak kali ini? Ramadan tahun ini alhamdulillah Pak Haji. Program jalan buka Alhamdulillah. sahur? Aku ngambil sahur aja. Sahur doang. Iya. Buka enggak ya? Buka enggak, karena memang ada beberapa yang tahun lalu teman-teman stand up, saudara-saudara terutama juga keluarga nih mama. Tahun 2 tahun dari kemarin tuh mama bilang, "Dikit setidaknya buka puasa terakhir di rumah dong," kata gitu. Nah itu dikit sedih tuh langsung Pak Pading tuh, Pak Haji. Ya deh, insya Allah tahun ini. Berarti tahun ini bisa ya Neng, buka puasa pertama sama buka puasa akhir, entah kumpul keluarga dikit bisa ya gitu. Ya Allah. Kalau tahun lalu kan bener-bener nggak bisa Pak Full Haji. ya, Full banget Pak ya. Pading di sana terus lagi. Tahun ini bisa lah bagi waktu ke keluarga, terus teman-teman stand up bikin event kita bisa main gitu kan, terus main kemana segala macam bisa dibagi-bagi gitu Pak Pading. Alhamdulillah. Iya, memang gue tuh kadang-kadang juga suka ngerasa sedih gitu, kayak buka puasa sama sahur tuh satu sisi gue bersyukur, Iya, bersyukur. Allah kasih Iya, rezeki. ada rezeki, benar. betul. Tapi di sisi lain ada kayak, duh gue kok nggak bisa menikmati Sama Ramadan sama keluarga. sama orang-orang Iya. paling dekat gitu ya. Iya, Betul, karena Bapak setiap Pading. hari di studio gitu. Iya. Makanya kadang-kadang sekarang
teman-teman kerjaan kita itu udah berasanya kayak keluarga. Apalagi kalian syuting tiap hari, durasinya juga lama, udah bahkan bisa lebih dekat dari keluarga, lebih dekat dari kakak adik. Karena udah ngerti banget, udah sefrekuensi juga kan, nemenin terus juga. Udah bonding juga ya saat kita lagi bersama itu kayaknya udah wah ini kayak kita ngelepas rindu sama keluarga juga gitu kan. Gitu kalau kita lagi motoran bareng segala macam itu juga kayak ngelepas rindu juga, kita pengen bersosialisasi dengan seluruh kita, bukan dalam artian kerja enggak gitu, maksudnya ketika ngobrol aja sama Prediksi, kita jalan-jalan naik motor buat dikit tuh kayak healingnya, bisa gue nikmatin hidup juga ternyata gitu. Dengan cara seperti ini gue bisa nikmatin hidup gitu maksudnya. Lihat Jo, kayak anak-anak bedain ya, yang sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga Prediksi. Itu kan mereka sebenarnya selevel ya, Iya. Lu melihat mereka gimana? Kita sebagai abang-abangnya nih kan, kehadiran mereka tuh bikin ini kan. Pertama senang banget kan kedatangan mereka nih, bensin baru kita. Mereka juga semangatnya lagi gila-gilanya. Jadi Prediksi yang bisa dibilang bener tadi, yang sudah berumur ini memang sudah berumur beneran ya. Gampang capek kan, gampang capek. Jadi dengan gabungnya Prediksi sama Bedan ini menurut gua ini bagus banget. Bagus banget ya. Memang kita dipertemukan, nggak ada yang kebetulan, memang udah takdirnya memang harus bareng gitu. Itu dia Papa di kemarin waktu sempat kita awal-awal pengen diajak masuk sama Prediksi tuh, kita sempat ngumpul juga kan, aku Digen. Oh, sempat ngumpul? Iya, sebelum dimasukin segala macam, kita tuh ngobrol begini, pokoknya kita masuk ke Prediksi enggak pedain segala macam, tujuan kita adalah menghibur abang-abang kita. Keluarkan yang kita punya biar mereka terhibur dan lucu, biar mereka senang. Itu dia tujuan kita pokoknya. Jangan ada pikiran apa siap gitu, gila. Sempat meeting dulu. Iya, meeting dulu. Tujuan kita adalah membuat mereka happy ya. Siap pokoknya tujuannya. Jokes yang paling lucu keluarin. Tugas kita memang di situ, siap. Kita jangan jadi benalu, siap. Kasarismo kayak gitu. Siap kayak gitu. Jadi emang udah happy banget. Di luar Dikta sama Dika. Iya kayak gitu. Kan emang basicnya bukan pelawak basicnya. Iya betul. Tapi Dikta juga makin kesini makin oke. Udah semuanya, Dika juga kan udah gede di Laporpa juga. Dikta juga lucu. Dikta tuh sebenarnya gue pengen lebih gali lagi bisa. Karena dia tuh lucu loh sebenarnya. Pasti lucu dia. Lucu tuh. Cuman dia masih kayak belum mau total gitu. Nanti kita korek gimana caranya. Bisa pasti deh. Ini ngomong-ngomong soal bulan Ramadan nih Dik. Apa 5 menu Ramadan yang paling favorit yang harus ada di bulan Ramadan buat lo? Kolak biji salak, Kolak biji salak, kue putu mayang, terus gorengan terus. Gorengan apa aja tuh ya? Tahu, tempe apa aja? Bebas apa aja deh. Lontong harus. Iya. Pakai bumbu kacang. Idih, Bapak Ding bener banget itu. Pisau lontong gimana? Kecil. Pisau lontong tuh gini nih, ngacak-ngacak. Kecil banget. Segitiga gini kan? Kecil banget, segitiga gini nih, segitiga. Biasanya ditaruh laci barengan bawang putih kayak gini. Sak. Itu kita kan kalau kita jadi palanya dia begini sak. Tapi lontong sepanjang apa juga putus. Tak putus kayak gitu. Terus sama satu lagi kue lupis. Oh, lupis suka. Lupis yang pakai gula sama kelapanya ya. Aduh, itu dia harus ada. Tapi nih kalau buka puasa nggak ada Diki, kita pasti kangen. Dia selalu bawain kita buko pandan. Dia buko pandan. Enak banget. Iya. Dan sama dia selalu bawain itu lontong sama gorengan sama sayur itu. Udah pasti itu enak banget ya. Gorengan sama lontong tuh ya. Entah gua aja juga suka ikutan buka gitu. Pasti kan Bapak Ding ikut kan? Dua kata lucu tuh. Apa? Gading buka. Gading sahur. Itu dua kata lucu tuh. Gading sahur tuh lucu juga sih. Oke, sekarang kita ada games this or that nih. Yap. Tinggal pilih aja yang mana. Oke. Aktor atau komedian? Komedian. Salah punchline saat komedi atau lupa materi? Wah, bahaya dua-duanya ini. Pernah ngalamin nggak dua-duanya? Pernah, dua-duanya pernah. Salah punchline saat komedi aja deh. Salah punchline ya? Iya, salah punchline gitu. Salah milih diksi deh itu biasanya itu saat komedi. Kalau lupa materi itu, waduh, serem banget. Boman udah serem ya? Iya. Blank aja gitu udah? Blank. Nggak bisa dibenerin lagi. Comeback-nya susah? Oh, nggak bisa dibenerin lagi udah. Tiba-tiba udah blank aja susah. Kalau misalnya salah punchline-nya masih bisa belok lagi gitu ya? Dan masih ada yang bantuin biasanya. Kalau ini sendiri di atas panggung, wah itu Goodbye ya? Goodbye. Prediksi atau Karang Taruna? Aku prediksi. Udah lewat pada tapi diterusin aja masih. Nih, fokus karir atau keluarga?
Ini dua-duanya sih ini mah kalau bisa Ini mah. dua-duanya ya? Iya, cuma dua-duanya. Bersaling Iya. Makanya Senin sampai Jumat karir. Atau misalnya gini weekend deh. Keluarga difokusin. Ini Iya. hari Minggu lu ada dapat kerjaan, tapi di sisi lain lu harus udah janji mau jalan sama istri. Gimana? Gimana? Hari Minggu misalnya nih. Oh kalau weekend kan dia udah pasti sama keluarga di. Nah, misalnya Misal, tiba-tiba misal. lu Oke. ada kerjaan, tapi di satu sisi juga lu harus istri lu ulang tahun di hari itu. Lu pilih mana? Kerjaan gede lagi dapetnya Iya. job offer-nya gitu ya. Oh, offer dulu. Off air. Off air Istri aja lu dulu. ajak. Sih bisa diajak. Bisa diajak. Ah, Kan juga paling sejam 2 jam. Habis itu jalan bini. Nanti dapat. Betul, iya betul. Iya. Iya, Iya, betul. iya. Bisa. Beatles. Beatles. Zero. Beatles. Itu band favorit lo. Band favorit aku masih ada. Setelah aku ketemu Paul McCartney kan masih ada. Aku belum ibaratnya belum mabrur. Kalau aku belum ke Inggris. Benar. Udah belum pernah nih ke Inggris. Belum pernah Bapak di Inggris. Berarti Bapak itu di- cita-cita ya. Oh, masih cita-cita Sampai banget. Liverpool segala berarti ya. Aduh, tuh betul. Aku udah pernah ke Liverpool. Waduh. Bapak Wajib pernah Aku Wajib. tahu udah lihat rumahnya John Lennon, udah lihat rumahnya Paul McCartney. Harus segala ada macam. turnya tuh. Ada turnya Ada itu. turnya Ada Papa Di. turnya, ada khusus turnya. Papa Di udah ini Pak Haji udah ya. Mudah-mudahan aku ada rezeki. Yang paling terakhir lu ke rumahnya siapa? Lu sama Cang Maman ada. Terakhir ada gitu, ada. Tapi dia nggak suka The Beatles, tapi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa ya. Iya, makanya di rumahnya aku tempelin poster The Beatles. Iya, Kata jadi dia. suka tuh dia. Suka, ini siapa nih Ki? Katanya begitu. Iya, suka nggak? Ah, gua gedeg katanya. Tapi lu mengidolakan banget. Mengidolakan sekali. Beatles. Super mengidolakan sekali. Kalau Bang Comot idolanya siapa ya? Nah, Bang Comot masih ada nggak depan? Ada tapi nggak usah lah, biarin aja. Tapi pengen nanya loh. Gak enak buat closing. Biarin aja. Nggak usah sih. Nggak, siapa tahu dia sebelum balik ke Christchurch mau ada pesan-pesan buat kita kan. Iya. Iya, ada tadi, tapi dia buru-buru tadi. Makanya dia mungkin kayak salam-salam aja deh buat Bang Comot buru-buru lucu tuh. Bang Comot buru-buru. sama cuma buru. Gini tapi buru-buru. Orang nabrak tadi di situ. Dak. Nanti kita akan bikin program judulnya Bang Comot buru-buru ya. Iya, Bang Oke, Comot oke, Bang Comot buru-buru. Iya. Ya. BCBB. BCBB di tahun ini. BCBB Bang Comot buru-buru. Ingat Dik, Ya. walaupun sekarang lu banyak kerjaan, jangan pernah mengeluh capek. Jangan. Ya, karena ini kan kita cari rezeki. Betul. Begitu kita dapat, kita harus bersyukur. Iya. Capek itu hanya bagian dari perjalanan pekerjaan kita, makanya kita nikmati. Iya, betul-betul. Iya kan? Iya. Ada quote soalnya. Ah, boleh silakan. Quotesnya seperti ini. Iya. Capek banget, makin hari makin imut. Ada orang muji Ada orang muji diri. Capek banget nih tiap hari. Makin imut gitu ya. Iya, makin hari makin Asli gue nggak mau ngaca, asli. Asli gue nggak mau Thank you. ngaca. Terima kasih. Asli gue nggak mau ngaca.